Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syafna. Saya adalah mahasiswi aktif dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya berasal dari prodi akuntansi. Saya membuat video ini dengan rangka menyelesaikan tugas akhir semester atau sering disebut dengan UAS dengan mata kuliah Ekonomi Mikro dan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa SPD MPD. Mari kita belajar bersama dengan memperhatikan video tayangan ini sampai habis ya. Soal nomor 1, jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan juga pasar monopolistik. Jadi kalau berbicara tentang pasar, saya yakin kalian semua sudah pernah ke pasar, bahkan sering, iya kan? Kalau dikatakan pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang maupun jasa. Secara umum, pengertian pasar monopoli dan oligopoli sebenarnya hampir mirip. Meski begitu, kedua bentuknya pasar ini persaingannya tidak sempurna, namun tetap memiliki perbedaan. Yang pertama ada pasar monopoli. Ciri-ciri dari pasar monopoli ini yang pertama ada satu penjual, produsen sebagai bridge maker. Contohnya seperti PLN dan Pertamina. Lalu yang kedua, tidak ada saingan di pasar, baik secara nyata maupun secara potensial, karena mereka yang menguasai pasar. Yang ketiga, sulit masuk ke dalam pasar. Yang keempat, tidak ada barang substitusinya. Kelemahan dari pasar monopoli ini yang pertama ada terdapat unsur eksploitasi, karena di dalam pasar monopoli selalu berproduksi pada harga lebih besar marginal cost-nya. Lalu yang kedua, adanya kesengajaan dalam distribusi pendapatan. Dan yang ketiga, pasar monopoli dianggap berproduksi tidak efisien, ya karena berproduksinya tidak ada rata-rata harga nilai minimum. Lalu kelebihan dari pasar monopoli ini yang pertama, menghindari produk-produk tiruan yang persaingannya tidak bermanfaat. Yang kedua, karena untungnya cukup besar, maka monopolis dapat melakukan program penelitian dan perkembangan. Yang ketiga, mendorong penggunaan mesin-mesin dengan teknologi tinggi. Lalu selanjutnya ada pasar oligopoli. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mana monopoli dan juga oligopoli. Kalau oli itu untuk penjual, nah kalau Sony itu untuk pembeli. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya beberapa penjual. Contohnya counter HP. Yang ketiga, produknya bisa bersifat homogen dan juga bisa berbeda. Ada juga kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Kedua, menggunakan iklan sangat interaktif. Ketiga, pengambilan keputusan antara perusahaan sangat berpengaruh. Contohnya, suatu penjual menurunkan harga atau memberikan harga diskon, maka penjual yang lain akan melakukan hal yang sama. Lalu kelebihan dari pasar oligopoli ini adanya kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, iklan sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada pasar monopolistik. Ciri-ciri dari pasar monopolistik ini yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Kedua, barang yang dijual terdiversifikasi atau berbeda corak. Contohnya seperti merek, mutu, modal, dan teknologi. Ada juga kelebihan pasar monopolitik. Satu, terdapat inovasi produk yang mempermudahkan konsumen dalam memperoleh barang sesuai dengan selera. Kedua, konsumen mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan ingin memuaskan pelanggan dengan mengisolasi diri di persaingan. Contohnya itu seperti Alfamart, Indomart.
Lalu ada kelemahan, biaya komisinya terlalu mahal. Yang kedua, terjadi pemborosan sumber daya ekonomi. Nah, itu dia perbedaan dari pasar-pasar oligopoli, pasar monopoli, dan juga pasar monopolistik. Padahal perbedaan pasar monopoli dan soal nomor 2, jelaskan menurut Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama, perilaku konsumen. Konsumsi bukan hanya memakan dan minum, tetapi juga berkaitan dengan kegiatan tubuh hidup. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas mereka seorang berhubungan dengan pencarian, pemeliharaan, pengambilan penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ciri-ciri benda konsumen. Yang pertama ada benda-benda konsumen adalah ekonomi. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, benda yang habis sekali pakai. Lalu ada perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Jadi produksi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada produksi yang bersumber dari daya alam. Yang kedua produksi yang bersumber dari tenaga kerja manusia. Lalu soal yang ketiga, menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah struktur yang dianggap paling bagus karena merupakan sistem pasar ini menjamin terciptanya kegiatan transaksi ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dengan efisiensi yang tertinggi dibanding dengan struktur pasar yang lain seperti pasar persaingan monopoli. Karena bersifat menguntungkan bagi pembeli dan penjual, seringkali para pakar ekonomi menghendaki terwujudnya pasar persaingan sempurna. Pola transaksi dalam kehidupan sehari-hari, pasar persaingan sempurna merupakan di mana jumlah pembeli dan penjual sangat banyak dan produk yang dijajakan atau ditawarkan juga seragam atau hampir sama. Karena barang yang ditawarkan mirip serta penjualnya banyak, maka barang-barang yang dijual itu barang-barang yang paling dicari oleh masyarakat atau konsumen, seperti sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir soal nomor 4, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Hakikatnya timbul kegagalan karena masyarakat tidak bertindak secara komparatif sehingga tidak terjadi Pareto efisien. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor antara lain. Yang pertama, adanya common goods. Yang kedua, adanya unsur ketidaksempurnaan pasar atau penurunan biaya rata-rata. Yang ketiga, adanya barang publik. Yang keempat, adanya eksponensialitas. Kelima, adanya pasar tidak penuh. Dan yang terakhir, yang keenam, ada kegagalan informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.